Drop it. Sebentar Pak, saya kondisikan videonya. Oke Pak, temanya adalah tentang merawat jenazah. Silahkan Pak, silahkan bicara. Merawat jenazah silahkan. Oke. Ini menjelaskan ya Pak? Ya, menjelaskan bahwa Bapak ini menguasai secara komprehensif tentang merawat jenazah gimana. Oh gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dokter telah memberikan waktu untuk mengikuti kegiatan ujian komprehensif kali ini. Langsung saja untuk efisiensi waktu, hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang materi perawatan jenazah. Jadi mohon maaf Pak, ini sambil RPP-nya dibuka atau gimana Pak? Nggak usah. Oh langsung saja gitu ya Pak ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cara merawat jenazah. Jadi yang pertama, dalam kehidupan kita, ada yang namanya hakul adam, yaitu hak-hak dari manusia dengan manusia yang lainnya, mulai hidup hingga manusia di situ meninggal. Nah, ketika manusia meninggal, di situ ada beberapa yang harus atau di situ punya kewajiban dari manusia yang hidup, yaitu disebut dengan tajhizul janaiz atau perawatan jenazah. Nah, dalam perawatan jenazah ini ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama yaitu disebut dengan kegiatan memandikan atau di situ 4M. Ada yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mensolati, yang ketiga yaitu mengkafani, yang ketiga yaitu mensolati, dan yang keempat adalah mengubur. Kita mulai yang pertama yaitu kalau sesuai RPP yaitu yang pertama itu adalah tentang memandikan jenazah. Nah, dalam memandikan jenazah ini yang pertama di situ adalah ada syarat-syaratnya. Yang pertama untuk memandikan yaitu adalah yang pertama adalah beragama Islam, balik atau di situ sudah mumayyiz. Kemudian di situ syarat yang selanjutnya adalah orang yang memandikan yaitu orang yang sudah orang yang bisa dipercaya atau amanah. Kenapa? Karena amanah ini sangat penting. Karena ketika memandikan jika ada di situ ditemui aib, nah ini tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki atau yang mahram lebih baik. Kemudian yang perempuan atau wanita juga dimandikan oleh seorang wanita atau dari keluarga mahram yang berjenis kelamin perempuan atau wanita juga. Kemudian di situ untuk tahapan-tahapan memandikan jenazah, karena kalau di pembelajaran menurut RPP ini menggunakan CTL yaitu kontekstual, di mana di situ kita datangkan seseorang yang profesional atau di situ orang yang benar-benar pernah memandikan jenazah. Dalam pembelajaran kali ini kebetulan saya pernah memandikan keluarga saya dulu. Nah, sehingga di situ sudah punya pengalaman atau experience tentang memandikan jenazah. Jadi dalam memandikan jenazah di sini di situ tahapannya yang pertama yaitu adalah niat
Nah, biasanya di situ kalau yang kelupaan biasanya dibimbing oleh Pak Mudin. Nah, jadi di situ yang pertama adalah diniati seperti mandi, kemudian dimulai dari kepala sampai diratakan sampai kaki. Kemudian di situ jangan lupa dikasih yang namanya penutup aurat karena tetap orang yang sudah meninggal atau sudah jenazah tetap anggota tubuhnya itu juga masih disebut dengan aurat atau berkewajiban untuk menutup aurat. Dalam hal ini biasanya jenazah ditutup oleh kain, kalau yang laki-laki mulai pusar sampai di situ lutut. Nah, jadi aurat-auratnya di situ ditutupi. Kemudian di situ disiram dengan air, diratakan sambil sunahnya itu digosok-gosok dengan pelan. Ini diharapkan tidak keras atau ditekan karena ada yang mengatakan di situ kalau ditekan terlalu keras maka ruh dari jenazah tersebut merasakan sakit sehingga di situ disarankan untuk disarankan untuk pelan-pelan. Kemudian bagian-bagian atau di situ bagian-bagian kecil seperti rongga-rongga atau lubang-lubang, nah itu juga digosok-gosok, dibersihkan agar rata atau di situ diharapkan bersih atau intinya adalah suci. Kemudian di situ jenazah dibalikkan dari samping ke kanan, kemudian ke depan dan ke belakang. Jadi untuk yang ke depan agar bagian di situ jenazah itu bisa dibasuh atau dibersihkan dengan rata, kemudian dibalikkan lagi, kemudian digosok-gosok lagi sampai bersih. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kesucian, yaitu karena kita awalnya lahir dengan kondisi suci, maka kembali kepada Allah juga harus dalam kondisi suci. Nah, jadi setelah itu kemudian mayit atau jenazah disucikan atau diwudukan layaknya seperti orang berwudu. Kemudian yang terakhir di situ jangan lupa dikeringkan dan yang terakhir adalah dikeringkan atau diangkat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan siap untuk dikafani. Nah, proses mengkafani mayit ini atau jenazah ini untuk jenazah yang laki-laki itu ada 3 lapis dan jenazah perempuan itu ada 5 lapis atau di situ 5 lapis kain putih. Nah, jika yang laki-laki di situ langsung ditutup saja. Tapi kalau untuk perempuan ini ada sedikit perbedaan, yaitu digunakan seperti layaknya kudung, kemudian ditutupkan auratnya, kemudian di situ lapisan yang selanjutnya itu ditutupkan kepada seluruh dari badan jenazah. Kemudian juga di situ di kainnya dipotong kecil-kecil menyerupai tali, kemudian ditalikan kepada jenazah, nanti di akhir atau pas waktu menguburkan, maka tali tersebut dibuka. Nah, itu. Untuk kalau sesuai RPP saya sampai dari mengkafani, Pak. Oke. Coba ada dalilnya Pak yang tadi Bapak itu. Yang itu-gitu ada dalilnya. Ada, Pak, tapi saya nggak hafal, Pak. Gimana caranya supaya hafal? Ya, kita hafalkan, Kak. Nah, ini kelepaan. Ada hadisnya. Coba. Hadisnya ada. Mana coba? Hadisnya itu sebentar Pak, saya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Pak, sebentar. Mohon maaf Pak, laptopnya agak lemot. Udah. Oh. Ini sebentar Pak, masih mau menunjukkan ke via Zoom. Sebentar Pak. Show. Ini Pak. Nah, coba baca. Nah, An Ummi Atiyatal Ansoriyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafurin fa idza faragtunna fa'adinnani falamma faragna adannahu fa'atana hikwahu faqala ashirnaha iyahu ta'ni izaruhu rawahul Bukhari. Oke. Pak gini, kalau seandainya yang ada laki-laki, ada perempuan, cuma perempuannya masih mahramnya anaknya itu. Iya, Pak. Yang mana? Berbeda jenis kelaminnya, Pak. Ya, cuma perempuan, tapi itu mahramnya anaknya gitu, kerabatnya. Orang lain bukan ininya, sama sejenis itu. Cuma bukan keluarganya. Gimana? Bagus yang mana? Nah, yang pertama diusahakan keluarganya, Pak. Tapi kalau tidak ada orang lain, yang terpenting adalah sejenis kelaminnya, Pak. Kalau yang keluarganya nggak apa-apa juga kan? Iya, nggak apa-apa, Pak. Apalagi kalau ini ada aib. Bagus dia itu keluarganya itu, yang Iya, walaupun Pak. beda-beda sejenis. Iya. Kalau bisa anaknya walaupun beda sejenis anaknya, karena dia ada aib misalnya kan. Iya. Saya sekarang tulis Pak ini Pak. Sini satu baris saja nih sampai sini nih. Sampai lainnya coba tulis itu sama pena Bapak itu. Sampai oke sebentar, Pak. Ditulis Arabnya ya, Pak? Ya. Udah Pak, coba lihat udah apa? Ya. Ininya di Pak, ini Pak. Oh, di itu, Pak, share screen-nya, Pak.
Ya udah nggak apa-apa, kelihatan kok. Coba. Ya oke. Udah Pak, oke lah. Silakan Pak keluar Pak. Udah di ini apa di Oke. stop ininya recordingnya, udah di stop, terus dikasih jadikan itu Bu Noviantinya itu untuk jadikan host supaya dia bisa ngerekam. Oke, sekarang ganti Bu Novi ya, Pak? Ya, di rekamnya dulu di stop. Oh iya ya, sebentar, Pak. Bisa, Pak? Bisa ya. Oke, kita mulai ya Pak Zainul. Panggilannya siapa ini? Zainul, Pak. Pak Zainul. Ngajarnya di mana? Ngajarnya di MTS Sunan Ampel, Gresik. Oh, sekarang yang dipilih kelas berapa untuk PPL? Itu kelas 9, Pak. 9. RPP-nya kelas 9. Iya, Oke. Materinya tentang merawat jenazah. merawat jenazah. Ada videonya? Kalau Pak Zainul sendiri yang merawat jenazahnya ada? Ada, Pak, videonya sudah saya upload di YouTube. YouTube. Cuma Durasinya berapa? itu sekitar setengah jaman. Itu cuma karena saya mengimplementasikan RPP yang pertama itu cuma sampai memandikan jenazah saja, Pak. Tapi setengah jam lama juga ya medianya. Ya karena praktek gitu, saya buat praktek gitu, Pak. Setengah jam ya. Kalau ditanya ke Pak Zainul, apa gunanya kita bikin medianya? Media seperti YouTube, dimasukkan ke YouTube atau media PPT gitu ya, PowerPoint gitu ya. Apa gunanya dalam pembelajaran? Yang pertama, untuk memudahkan penyampaian pesan kepada anak didik kita, Pak. Atau untuk menyampaikan materi pembelajaran agar bisa diterima dengan baik. Dua, di situ agar di situ peserta didik kita itu tidak bosan, Pak. Karena dengan penggunaan beberapa media akan menjadikan memudahkan mereka dan juga salah satunya juga bisa membuat mereka menjadi lebih aktif seperti itu, Pak. Apa kelemahan media berbasis IT? IT kalau untuk saat ini kalau IT satu kalau dari guru atau pendidik itu kalau masih belum mampu untuk mengoperasikannya sehingga nanti akan menemui beberapa kesulitan untuk mengoperasikan medianya. Kedua dari hal teknis yaitu tentang karena butuh internet, otomatis kalau internetnya di situ jaringannya tidak bagus itu juga akan mempengaruhi dalam proses penggunaan media tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, kalau untuk siswa apa kesulitannya? Kalau untuk siswa? Kalau untuk siswa, beberapa juga ada yang masih belum familiar tentang media berbasis IT. Itu juga sama, juga dalam pengoperasiannya juga ada beberapa yang mengalami kesulitan, khususnya anak didik kita yang mungkin jarang atau menggunakan karena taunya mereka itu kalau berbasis IT itu ya pakai HP. Padahal IT juga masih ada beberapa media juga sebagai alternatif. Di situ ada laptop, kemudian di situ atau media-media lainnya. Sekarang di RPP sekarang itu kan dianjurkan berbasis teknologi ya, gitu ya. Ya, Pak. Kenapa dianjurkan berbasis teknologi? Karena untuk mengikuti perkembangan zaman, Pak. Kalau menurut saya itu, Pak. Apalagi? Karena kemudian untuk memudahkan juga karena akses kecepatan untuk mengakses data atau informasi zaman sekarang itu kan serba digital, Pak. Jadi serba cepat untuk mendapatkan akses informasi itu kita tidak perlu seperti dulu yang hanya menunggu, bahkan kita itu bisa aktif dengan sendirinya dengan melalui internet itu banyak sekali, tapi tidak melupakan dengan akses sumber-sumbernya, jadi mencari sumber yang terpercaya. Begitu, Pak.
Oke, berarti pembelajaran sekarang itu harus menggunakan pendekatan teknologi ya. Ya, Pak. Oke, kira-kira apa yang Pak Zainul upayakan ya dalam pembelajarannya supaya pembelajarannya berbasis teknologi? Apa yang dilakukan? Nah, untuk media, karena untuk media ini tidak semuanya di situ menggunakan media berbasis IT, Pak. Jadi tergantung materi yang kita sampaikan di situ. Jika di situ perlu untuk menggunakan media yang berbasis IT, maka kita gunakan. Kalau tidak, di situ ya berarti kita konvensional atau seperti penggunaan media-media offline pada umumnya seperti itu, Pak. Kalau pada materi fikih ini sholat Ya, Pak. jenazah gitu ya, merawat jenazah Perawatan ya. jenazah. Nah, Ya, merawat Pak. ya. Memang di Ya. silabusnya judulnya merawat jenazah. Iya, Pak. Ya, maksudnya apa itu merawat jenazah? Merawat jenazah itu adalah proses kegiatan atau di situ sosial atau kegiatan kalau dalam bahasa Arab itu hakul adam atau tanggung jawab kita sebagai manusia sosial mulai dari hidup sampai meninggal. Jadi meskipun sudah meninggal, kita yang hidup itu masih punya tanggung jawab untuk merawatnya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kalau merawatnya sudah meninggal, nanti videonya seperti apa dibikin? Untuk videonya saya kalau dalam proses pembelajaran ini yang pertama karena saya ini pakai CTL atau contextual teaching learning, yaitu saya menyampaikan memang sebenarnya itu kalau di dalam pembelajaran itu kalau CTL saya datangkan seorang, kalau bahasa daerah saya itu Pak Mudin gitu, Pak. Orang yang biasanya merawat jenazah itu. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu akan merasa itu benar-benar orang yang memang setiap harinya itu bergelut dalam bidang perawatan jenazah, sehingga mereka itu bertemu langsung kepada orangnya. Nah, kebetulan juga di situ saya juga pernah praktek, bukan praktek ya, memang secara kontekstual memang saya pernah merasakan punya pengalaman, yaitu tentang merawat jenazah mulai memandikan seperti itu, Pak. Kemudian kalau untuk hubungannya dengan video, ini kalau penggunaan video, kalau dalam proses pembelajaran ini saya komparasikan, yaitu melalui media video dari YouTube, saya download, kemudian saya tampilkan di monitor kepada anak-anak. Kemudian saya praktekkan berdasarkan pengalaman saya, seperti itu, Pak. Coba Pak Zainul praktekkan menjelaskan materi merawat jenazah. Coba dipraktekkan. Oke ya. Baik. Ini langsung Ya, langsung intinya apa? menjelaskan saja. Oke. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang merawat jenazah. Jadi dalam perawatan jenazah ini merupakan bentuk dari penghormatan kita sebagai manusia kepada orang yang sudah meninggal. Nah, jadi dalam ibadah itu ada syariat yang mengikuti Rasulullah atau di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini syariatnya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ayat satunya itu laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, yaitu di dalamnya fihim terdapat nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Nah, untuk perawatan jenazah ini salah satunya adalah syariatnya di situ Nabi Adam, yaitu ketika putranya Qabil dan Habil, ketika ada kejadian pembunuhan, akhirnya di situ Allah menurunkan burung gagak, kemudian sampai burung gagak tersebut beradu, akhirnya saling membunuh, akhirnya salah satunya terbunuh. Kemudian di situ Qabil di situ akhirnya
melihat kejadian tersebut akhirnya dilakukan oleh putra Nabi Adam tersebut. Kemudian hari ini kita sebagai manusia juga sama melaksanakan syariat yang sudah dicontohkan, yaitu merawat jenazah. Yang pertama, dalam perawatan jenazah itu ada yang namanya 4M. Yang pertama itu adalah memandikan, yang kedua yaitu mengkafani, yang ketiga yaitu mensolati atau mensolatkan, yang terakhir adalah mengubur. Nah, kemudian ada tambahan yang terakhir yaitu adalah takziah atau ziarah kubur. Nah, dalam yang pertama di sini memandikan, kebetulan saya pernah memandikan keluarga saya. Nah, salah satu keluarga saya. Jadi yang memandikan di sini ada beberapa syarat. Jadi yang pertama di situ adalah Islam atau Muslim. Kemudian di situ sudah sudah balik. cukup Pak Zainul. Pertanyaan saya begini, kalau Ya, ditanya ke Pak Zainul, apa yang mesti kita perhatikan dalam keterampilan menjelaskan? Namanya keterampilan menjelaskan. Jadi kalau kita mengajar tuh ada berapa keterampilan gitu ya. Jadi ada keterampilan membuka pelajaran, ada ya, keterampilan mengelola kelas, ada keterampilan menggunakan alat media, ada keterampilan menggunakan strategi pembelajaran sampai nanti keterampilan mengevaluasi. Pertanyaan saya, kalau pada keterampilan menjelaskan itu, apa yang mesti diperhatikan? Untuk menjelaskan adalah pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Iya. Ya, nanti Pak Zainul baca lagi ya. Jadi kalau kita ngajar itu ada keterampilan-keterampilan yang mesti diperhatikan. Salah satunya adalah keterampilan dalam menjelaskan. Ya, menjelaskan. Misalnya ada intonasi di situ, ya, iya, Pak. ada penguasaan materi di situ, gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti ada keterampilan gitu ya, keterampilan mengajar. Salah satunya keterampilan menjelaskan. Juga ada nanti keterampilan bertanya. Ada pertanyaan yang menguji namanya. Jadi tidak semua pertanyaan itu menguji. Iya, Pak. Nah, ada pertanyaan mendalami namanya. Ya, mendalami gitu ya. Kalau misalnya di awal pembelajaran kan ada persepsi ya. Iya, Pak. Persepsi itu apa? Persepsi itu mengaitkan materi sebelumnya, Pak. Ya, berarti kan ditanya ya. Iya, Pertanyaannya biasanya ditanya. apa? Misalnya Pertanyaannya terkait gimana dengan cara bertanyanya? perawatan jenazah begitu, Pak. Ya, misalnya materi sebelumnya apa? Oh, materi sebelumnya di situ adalah tentang toharoh barangkali gitu ya, Pak. Nah, lalu Nah, melaksanakan persepsi itu gimana caranya? jadi kalau kaitannya dengan toharoh adalah di dalam perawatan jenazah itu juga ada yang namanya memandikan. Nah, jadi kita tanyakan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita kasih tahu kalau kita dulu lahir itu dalam kondisi suci, maka kembalinya di situ juga harus dalam kondisi bersuci. Seperti itu, Pak. Kondisi Jadi suci. kalau persepsi itu kita bertanya ke siswa, sekarang materi kita tentang merawat jenazah. Coba Oke. siapa yang masih ingat materi yang lalu? Oh, Yuk, siapa? Oh, tahu Pak tentang tohara. Oh, bagus. Coba apa yang dimaksud dengan tohara? Nah, itu namanya persepsi. persepsi. Nah, persepsi itu adalah mengaitkan materi yang lalu dan materi yang sekarang gitu ya, supaya dia Iya, nanti Pak. nyambung gitu ya. Nah, dalam keterampilan membuka namanya itu persepsi gitu ya. Persepsi itu Iya, Pak. mengaitkan materi sekarang dan materi yang lalu gitu ya. Iya. Kalau saya sebut tadi ada bagus, pintar, itu apa namanya? Memberikan penghargaan gitu, Pak. Ya, memberikan penghargaan ya. Enggak. Reward ya, memberikan Iya, reward. Selain dengan ucapan, dengan apa kita memberikan penghargaan lagi? berupa nilai juga bisa, Pak.
Nilai. Oke, apa lagi? Ya. Sikap. Apa lagi? Sudah itu, Pak. Sudah. Masih ada sikap ya, sikap, lalu ucapan, ekspresi, nilai. Benda? Gak pernah Bagaimana, kasih Pak? permen ke anak? Gak pernah kasih pensil? Oh, hadiah, Pak. Ya, itu kan reward juga. Jadi Ya. saya juga dalam bentuk hadiah dalam bentuk uang, buku. Makanya kalau ada dulu, nggak tahu sekarang itu kan masih ada juga ya, kalau yang juara itu dikasih hadiah. Kalau sekarang kan pada Oh, prinsipnya semua dikasih hadiah, semua anak itu hebat, pintar gitu ya. Nah, ya. semua dikasih hadiah gitu ya. Kenapa begitu berubah? Kalau dulu ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya, lalu kasih hadiah. Tapi kini tidak begitu idealnya. Semua anak harus dikasih hadiah. Kenapa berubah itu? Agar tidak terjadi kesenjangan gitu, Pak, antara anak yang di situ daya tangkapnya rendah dengan yang daya intelijensinya tinggi gitu, Pak. Jadi biar yang mungkin daya tangkapnya rendah itu tidak merasa minder seperti itu. Jadi tingkatan atau dalam ranking itu sekarang sudah ditiadakan. Jadi pada prinsipnya itu anak itu pintar semua gitu ya. Ya, Harusnya dikasih penghargaan semua gitu ya. Ada yang ya, pintar Pak. matematik, ada pintar bahasa Arab, Ya, pintar bahasa Inggris, mempunyai. mungkin pintar Ya, dalam kerapian, pintar dalam bertanya gitu ya. baik, Pak. Kelas 9 kok semester genap apanya? RPP-nya. Iya, Pak. Kenapa? Orang ganjil semua. Ya, karena di situ saya memilih yang materi saya itu, Pak. Dasarnya materi. Jadi kemarin itu saya kurang memperhatikan kalau di situ pakai yang ganjil gitu. Jadi kalau untuk PPL sekarang yang 3 itu yang ganjil. Ya, Kalau untuk UKIN nanti baru yang genap. Nanti harus diperbaiki nih RPP-nya nih. RPP untuk ya, ganjil ya. Jangan ya, yang baik, genap. baik, Pak. Nah, Oke, nanti oke, beda Pak. ya Pak Zeno sendiri. Orang Iya, lain iya, Pak. sudah ganjil semua, nanti Pak Zeno kok genap gitu ya. Yang genap itu nanti untuk UKIN. Satu RPP Iya, iya. untuk UKIN digenap. Nah, tapi kalau yang sekarang ini harus diganti ke yang ganjil ya. Iya, Materi yang Pak. ganjil. Makanya saya tengok kok materinya Pak Zeno kok beda dari yang lain ya. Merok jenazah ya. Nah, nanti harus ke ganjil ya. Iya, iya, Pak. Oke. Kalau menunjukkan itu levelnya C berapa itu? Menunjukkan itu C, menunjukkan. C2, Pak. Ya kalau C2 kan berarti belum hot itu kan. Oh iya. Nah, nanti KKO-nya itu harus yang C4, C5, C6 ya. Oh Misalnya kalau gitu. sini menunjukkan. Nah ini C2 atau C3. Harus ini dicari KKO yang C4 minimal ya. Oh iya, Pak. Lalu ini tujuan pembelajarannya kok hanya 2. Indikatornya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tujuannya jadi 2? Oh iya. Harusnya minimal sebanyak indikator tujuan pembelajarannya. Kalau dia 5, IPK-nya, maka tujuannya juga harus 5. 5. Ya, Nah, ya, ini Pak. kok jadi 2? Malahan ini KKO-nya menjelaskan di sini. Dengan mengamati dan menanya siswa dapat menjelaskan negara. Ini agak beda ini tujuan pembelajarannya harus berubah. Harusnya di sini Ya. tujuan pembelajarannya. Setelah pembelajaran, siswa mengamati dan menyaya dan dapat menunjukkan sikap peduli. Harusnya begitu. Harus disesuaikan dengan 1.7.1. Jangan beda-beda dia.
KKO-nya. Nah, nanti di tujuan pembelajarnya ini harus ada KKO yang di IPK-nya ini, gitu ya. Minimalnya sama dengan sebanyak IPK. Sebanyak IPK itu minimalnya 5 ya. Ya, Pak. Nanti dicek punya teman-teman lain ya. Baik, Pak. Oke, lalu ada faktual. Nanti mungkin bisa dilengkapi dengan foto orang memandikan jenazah gitu ya. Oh, iya. Orang mengafani jenazah gitu ya. Nah, ini belum ada. Nah, konseptual itu nanti berisi definisi-definisi. Dalil ya. Ya, ya, Pak. Nah, dalil sisi proseduralnya itu tata cara tentang ini merawat jenazah, tata caranya gimana? Namanya kan prosedur. Nah, Iya, gimana tata baik, baik. caranya? 1, 2, 3 sampai misalnya memandikan, misalnya afani, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan, kemudian ziarah kubur, mendoakan. Itu namanya tata caranya. Nah, jadi ini kan Baik. belum berisi prosedural ini. Baik, Pak. Saya catat. Metakognitif itu berisi tentang hikmah dari merawat jenazah. Hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Kenapa kita harus memandikan jenazah? Ya, kan intinya untuk orang yang tinggal kan. Iya, sebagai rasa Hikmah. tanggung jawab. Nah, hikmahnya bagi orang tinggal bahwa semua kita akan meninggal juga gitu ya. Iya, Nah, jadi itu hikmahnya. Jadi metakognisi itu nanti hikmah dari merawat jenazah gitu ya. Kecuali ini kalau untuk UKIN nanti boleh, tapi harus diperbaiki ini gitu ya. iya, Pak. Perbaiki RPP-nya itu berdasarkan standar UKIN. Nanti ada Siap, nilai Pak. yang 9, 10 itu berapa, KKO-nya KKO berapa, tujuan pembelajarannya sudah mengandung ABC apa belum gitu ya. Iya, Pak. Saya Pendekatan saintifik itu maksudnya pendekatan apa itu? pendekatan yang berbasis itu, Pak, ada yang menanya, kemudian menalar, kemudian ada yang mengasosiasi, kemudian mengeksplorasi, begitu, Pak. Oke, kenapa ini di K13 itu menggunakan pendekatan saintifik? Kan ada pendekatan lain, banyak pendekatannya. Nah, Kenapa? Harus ada alasannya itu ya. Nah, sama lah. Kenapa iya, Pak. misalnya eh, Pak Zainul menggunakan CTL sama problem based learning? Kenapa harus dua? Ya, ini kalau untuk modelnya ini memang Modelnya itu saya, cukup satu saja. Kalau dua oh nanti ya, repot ya. Metode enggak boleh banyak gitu ya. Tapi kalau modelnya gitu ya. Model itu kan nanti polanya. Nanti iya, ya, akan kita ikut ada dua pola dalam pembelajaran kita. Satu pola contextual teaching, satu pola problem based learning. Apa bisa? ya, Kalau Pak. contextual teaching apa artinya? Pembelajaran berbasis kontekstual, Pak. Jadi bertemu langsung dengan keadaan, bisa juga di situ orang, seperti itu, Pak. Jadi misalkan kalau contohnya misalkan keadaan banjir, anak-anak disuruh untuk mengidentifikasinya, sebab-sebabnya, kemudian kenapa, kemudian solusinya harus bagaimana agar tidak terjadi banjir, seperti itu. Ya, satu sisi gunakan juga model problem based learning. Gimana itu caranya? Oh, yang ini sebenarnya terbalik, Pak. Ini mestinya untuk apa? Berbasis masalah, ini untuk contoh atau evaluasinya, seperti ketika ada jenazah yang di situ misalkan tubuhnya di situ, atau ada jenazah kecelakaan, habis kecelakaan kemudian tubuhnya tidak lengkap. Nah, itu seperti apa cara penanganannya? Seperti itu, Pak. Kalau bisa salah satu aja.
apakah Ya, contextual baik. teaching atau problem based learning. Yang kita sarankan problem based PBL. learning. Nanti Ya, Pak. misalnya materi tentang merawat jenazah menggunakan model problem based learning misalnya gitu ya. Oke, Pak. Kalau enggak nanti kan langkah-langkahnya itu bukan banyak yang kita lakukan gitu ya. Langkah-langkahnya gitu ya. Iya, Pak. Ada yang model gitu ya. Oke, lalu Siap. ada media, alat, dan sumber. Medianya WordSet atau lembaran kerja. Mana apanya? Link PPT-nya nggak ada, link sumber belajarnya nggak ada. Oh iya, Pak. Belum saya sertakan. Ini nggak ada ya media PPT-nya yang sudah di YouTube kan nggak ada. Iya, sebenarnya sudah ada kalau link YouTube-nya. Cuma belum saya sertakan yang di apa namanya? Di RPP yang Buku saya upload ini. siswanya nggak ada juga Google Drive-nya kan? Iya, iya, Pak. Nanti saya tambahi Di sini ada PPK. linknya. PPK itu maksudnya apa? PPK itu. Apa itu PPK? PPK. Bentar, Pak. Lupa, Pak. Ya, nanti maksud saya begini, apa yang kita tulis di sini itu harus diketahui gitu ya. Iya, iya, Pak. Jangan nanti tidak tahu misalnya Siap. literasi gitu ya. Apa yang di literasi di sini biasanya ada yang dilingkan di literasi ini. Apakah baca LKPD misalnya, apakah baca bahan ajar gitu ya, atau Iya, melihat Pak. YouTube gitu ya. Jadi di literasi itu harus ada Google Drive, link Google Drive atau link YouTube gitu ya. Ini belum ada ya. Iya, iya, Pak. Nah, Nanti critical saya thinking gitu ya, revisi. kolaborasi gitu ya, komunikasi kreatif gitu ya. Nah, kemudian ada di sini ada refleksi. Maksudnya apa refleksi itu? Merefleksikan di situ, menghubungkan dengan kejadian sebenarnya seperti itu, Pak. Jadi itu kan dilakukan dalam kegiatan refleksi ya, namanya refleksi. Kalau ditanya nanti coba praktekkan bagaimana refleksi. Pertama refleksi itu adalah menyimpulkan ya, menyimpulkan materi yang sudah kita simpulkan ya. Nah, kemudian nanti kita beri apa ya tindak lanjut, mudah-mudahan nanti anak bapak bisa menerapkannya dalam kehidupan Ya, sehari-hari gitu ya dan lain-lain gitu. Nah, itu bagian dari refleksi kita mereview materi yang sudah kita ajar gitu ya. ya, Pak. Itu harus dikuasai nanti ya, jangan tidak diketahui ya apa yang ditulis di sini ya. Siap, siap, Pak. Oh, pengetahuan. Nah, lembaran tesnya kok nggak ada? Ini keempat-empatnya harus ada ini ya, lembarannya. Oh, siap. Ya, siap, Lembaran siap. instrumen sikap penilaian sikap spiritual, instrumen penilaian sikap sosial, instrumen tes tulis, tes lisan dan penugasan. Ini nggak ada ini. Kok sampai sini aja ini harus nyambung nih ke bawah ini sama instrumen-instrumennya sampai soal-soalnya itu. Oh, iya, ya, Pak. Baik, baik. Coba ditulis ayat tentang ini merawat jenazah itu. Kira-kira ayat apa atau hadis? Coba ditulis. Hadis, Pak. Coba ditulis. Baik, sebentar, Pak. Saya ambil alat tulis. Ini apakah ditulis semua, Pak? Hadisnya? Enggak usah. Tulis satu baris saja udah. Oh, oke, Pak. Baik.
Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Atiyah Al-Ansori radhiyallahu an. Oke, coba tulis. Nah, ini sudah Pak, satu baris. Oke, sudah. Oke, Oke, itu dikuasai lagi nanti pedagogik ya. Kompetensi pedagogik itu kompetensi terkait dengan pembelajaran. Itu nanti ada 30% terkait pedagogik, 40% lah, 40% pedagogik. Nanti 60% profesional gitu ya. Jadi itu bagian ya, dari ujian-ujian di UP gitu ya. Nanti dikecek kisi-kisi lagi terkait dengan metodologi, perangkat pembelajaran gitu ya. Kemudian juga bagaimana mengevaluasi instrumen-instrumen tes gitu ya, dan lain-lain ya. Oke ya. Siap Pak. Oke, udah cukup. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sudah boleh keluar. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.